Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara pembuatan layout ya pada Android Studio. Sekarang kamu buka Android Studio kamu. Nah, di sini saya sudah punya tampilan Android Studio-nya. Ini adalah halaman welcome dari Android Studio. Nah, sekarang tugas kamu adalah membuat project pertama untuk mendesain sebuah layout ya. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan pilih yang start a new Android Studio project. Kita klik. Nah, kalau sudah, sekarang kamu pilih yang empty activity. Kenapa empty activity? Karena kita akan membuat sebuah layout dari awal banget. Jadi tidak ada embel-embel atau template yang akan kita gunakan. Jadi kita pakainya yang empty. Oke, kita next. Di sini kamu hanya perlu mengkonfigurasi sedikit tentang project kamu. Dimana mulai dari nama, di sini penamaannya kita akan isi starting layout. Oke, kamu juga bisa mengganti dengan nama project terserah kamu, seperti itu. Untuk package name itu kamu juga bisa ganti. Di sini saya coba ganti dengan cardusinfo. Nah, untuk domain itu dia dibalik ya. Jadi misalnya domain kamu adalah cardusinfo.com, berarti nanti package name-nya adalah com.cardusinfo. Baru project kamu, seperti itu. Starting layout. Oke, kalau sudah, kamu juga bisa mengganti lokasi tempat kamu menyimpan project ini. Di sini saya default aja. Untuk language ya, kita akan pakai Java ya. Oke, kita pakai Java. Sebetulnya bebas buat kamu yang udah pernah pakai Kotlin, juga boleh pakai Kotlin, karena ini kita hanya membahas tentang XML-nya atau bagian front end dari apps mobile, seperti itu. Oke. Untuk minimum SDK-nya kita pakai yang Android 5.0 Lollipop ya, API 21, dimana aplikasi kamu akan bisa berjalan 94% dari device yang beredar di pasaran. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kamu lakukan adalah mengklik finish. Oke, kalau sudah, kita tunggu sama-sama ya untuk pembuatan project pertamanya. Nah, di sini kamu kalau pertama kali membuat project di Android Studio, maka kamu nanti akan mendownload yang namanya Gradle. Nah, ini kita tunggu sebentar aja, tidak lama. Oke, proses download masih berjalan ya.
untuk Gradle-nya karena dia butuh beberapa package lagi untuk di-download. Nah, seperti itu. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, kalau Android Studio kamu sudah selesai dalam proses mendownload Gradle tadi tentunya, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membuat layoutnya. Di sini kamu bisa pergi ke bagian res atau resource. Di sini ada beberapa project structure atau project folder. Yang pertama adalah drawable, di mana di sini kita akan memasukkan beberapa image atau font atau resource yang kita punya. Umumnya seperti itu, tapi kamu juga bisa membuat folder sendiri untuk memisahkan antara image dengan font seperti itu. Oke, kita lanjut ke folder berikutnya. Di sini ada folder layout ya, tempat kamu nanti membuat sebuah layout ya. Nah, di sini kita punya satu layout yang namanya adalah activity main. Jadi di Android Studio itu semua yang berhubungan dengan layout itu untuk tampilan utama itu disebutnya adalah activity main. Kalau di web kita menggunakan istilah page ya. Kemudian kalau untuk mobile Flutter atau React Native itu kita bisa pakai screens. Nah, di Android Studio itu kita biasanya atau umumnya kita menggunakan activity. Oke. Nah, sampai sini jelas. Kita lanjut untuk proses pembuatannya gimana sih? Nah, untuk pertama kali kita akan membuat layoutnya sederhana. Kita akan membuat linear layout ya, dimana kamu sudah mempelajarinya atau sudah membacanya di modul sebelumnya. Dikatakan bahwa linear layout adalah layout atau tatanan yang searah ya. Jadi hanya bisa satu arah nih. Yang pertama adalah horizontal ke samping atau secara vertikal. Dia atas bawah seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada values untuk kamu bisa menyimpan beberapa informasi mengenai warna. Nah, untuk string sendiri itu biasanya digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi yang memang multi bahasa. Nah, jadi teman-teman gak perlu translate manual semuanya, nanti si apps-nya yang akan otomatis mentranslate bahasanya atau bahasa yang apps kita gunakan ke bahasa yang memang user ingin gunakan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan layoutnya. Di sini kamu pergi ke bagian layout boleh atau bagian app terserah. Kita klik kanan. Di sini kamu pilih yang new dan kita cari yang namanya activity. Kenapa kita pilih activity? Jadi ada beberapa opsi nih buat kamu untuk memulai membuat activity. Yang pertama adalah menggunakan menu yang activity ini. Kalau activity ini dia akan membuat langsung file Java-nya. Oke, kita coba. Kamu bisa pergi atau pilih yang empty activity aja. Untuk penamaan activity itu kita menggunakan camel case atau istilahnya itu huruf depannya atau awalnya itu menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil, dan untuk perpotongan katanya itu di awal menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, kita contoh ya. Kita akan membuat login page ya, berarti kita ketik aja login activity. Nah, seperti ini ya. Kamu juga bisa pakai sign in activity atau bebas, itu terserah kamu. Oke, kita lanjut.
Untuk package name biarkan saja, source language biarkan saja. Kemudian kamu klik finish. Nah, sudah. Oke, kita tunggu dan selesai. Seperti itu. Nah, di sini kalau kamu lihat ada beberapa file ya yang dibuat secara otomatis dari Android Studio-nya. Yang pertama adalah login activity.java. Di sini kita akan membuat logiknya dari aplikasi kita yang berhubungan dengan si activity login, seperti itu. Oke. Kemudian ada file activitylogin.xml di mana kita akan membuat atau menyusun rancangan user interface yang akan kita buat nih. Oke. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama adalah kamu bisa mendesain dengan cara drag and drop. Nah, kemudian kita geser bisa juga. Atau kamu juga bisa menggunakan yang namanya code. Ya. Sini yang biasa kamu yang biasa ngetik-ngetik tuh bisa menuangkan kreativitas kamu dalam bentuk tulisan di bagian code ini. Nah, seperti itu. Atau kamu nih bingung, ini code tuh jadinya kayak gimana ya? Nah, di sini ada opsi juga nih buat kamu yang memang butuh untuk melihat secara langsung apa yang sudah kamu ganti. Di sini ada fungsi atau menu split, atau bisa kamu akses dengan cara Alt Shift kemudian tombol kanan pada keyboard ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa error ya. Kalau kamu lihat, karena kita di sini menggunakan constraint layout, di mana nanti constraint layout akan kita bahas di modul selanjutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita harus mengganti yang awalnya adalah constraint layout, kita akan ganti dengan linear layout. Caranya adalah kamu klik bagian ujung di constraint layout di line 2, kemudian kamu blok sampai ujung, sisakan kurung sikunya, kemudian dihapus. Nah, pastikan bawahnya juga terhapus ya. Kemudian kamu ketikkan linear layout menggunakan huruf besar atau huruf kapital di awalnya. Kalau sudah, kamu lihat di bagian desainnya. Nah, di sini langsung pindah ke atas tuh buttonnya, padahal tadi ada di tengah-tengah, ya kan? Nah, karena konsepnya linear layout itu adalah searah, ya. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena kamu belum memberitahukan bahwa layout yang saya mau itu horizontal loh, atau layout yang saya mau tuh vertikal loh. Nah, kayak gitu. Jadi untuk menambahkan propertinya, kita pergi ke bagian sini, kita enter dan kita tambahkan langsung aja. Kamu bisa ketik orientation. Nah, nanti akan muncul suggestionnya, kemudian kamu enter dan pilih sesuai yang kamu inginkan. Di sini kan kita akan membuat secara vertikal nih. Oke, berarti kita akan pilih yang vertikal. Nah, ketika kamu mempunyai satu button, nah di sini ada satu button, jadi kamu bisa copy paste si button ini di dalam linear layout. Pastikan ada di dalam linear layout. Nah, kita paste. Oke. Maka tampilan yang kamu lihat adalah nanti buttonnya akan berada di bawah button yang satu tadi. Jadi seperti itu untuk konsep linear layout yang vertikal. Nah, ketika kamu ganti orientationnya menjadi horizontal, maka button yang tadi pindah ke samping button satu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk membuat
login page-nya. Untuk login page kita butuh beberapa komponen. Kita komen dulu aja. Yang pertama kita akan buat untuk kita butuh title. Nanti kita butuh title, kemudian kita akan butuh untuk text field email, selanjutnya kita butuh text field untuk password, kita juga akan butuh satu button untuk login atau masuk ya, atau kamu bebas sendiri menentukan apa saja sih yang akan kamu butuhkan untuk membuat layout sign in atau login page ya. Nah, setelah seperti ini kita harus ganti beberapa komponen yang ada di sini. Nah, yang pertama kita akan membuat title. Untuk title kita hanya menggunakan text view. Cara bagaimana nih? Kamu ketik kurung siku, kemudian cari text view. Ingat, huruf kapital diawali dengan huruf kapital. Text view. Nah, oke. Di sini ada beberapa properti yang kamu harus tahu. Yang pertama adalah layout width atau lebarnya. Di sini ada beberapa opsi. Ada match parent, kemudian ada wrap content. Di mana match parent ini akan mengikuti ukuran dari layar handphone. Oke. Untuk wrap content dia akan mengikuti panjang dari konten tersebut. Misalnya kita akan coba match parent. Untuk hitsnya kita akan wrap content. Jangan lupa di slash, maka dia akan membuat penutup di sini. Oke, kita tambahkan teksnya di bawah sini nih. Teks. Untuk properti kamu hanya butuh ketik apa yang kamu butuhkan. Misalnya di sini kamu butuh teks, berarti kamu ketik teks di enter. Kemudian kamu isikan teksnya, misalnya adalah login page. Oke, sudah muncul. Nah, lanjut. Di sini kamu bisa lihat panjangnya mengikuti ukuran handphone, ya. Di sini saya menggunakan pixel. Oke, kamu juga bisa ubah untuk tampilannya. Misalnya kita pakai pixel 3, tidak akan berubah. Untuk pixel 3a XL, dia akan berubah lagi. Oke, tapi untuk umumnya kita akan pakai pixel 2. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba ubah yang match parent ke wrap content. Nah, dia akan mengikuti panjang dari si isi kontennya. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Kamu juga bisa mengubah beberapa properti lagi. Misalnya ukuran teksnya, maka menggunakan size, text size. Nah, diisikan dalam satuan SP. Nah, 12 SP. Misalnya seperti ini. Atau kita tambah lagi 18. Dia akan semakin besar. 24. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membuat teksnya pindah ke tengah? Oke, tapi di atas. Nah, yang kamu perlu lakukan adalah
mengubah layout width-nya menjadi match parent. Gravity diganti center aja. Nah, nanti dia akan pindah ke tengah. Oke. Nah, ini kurang bawah nih. Gimana caranya pindah ke bawah? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya margin. Oke, kita akan kasih margin top. Ya, misalnya adalah 40 dp. Kalau kamu merasa margin topnya kurang, kamu juga bisa tambah ke 60 atau 80, boleh. Bebas, terserah kamu. Bagian text fieldnya. Untuk text field di sini kita pakai yang namanya edit text ya. Kamu bisa cari dengan cara buka kurung siku, kemudian ketikkan edit text. Jangan lupa di awal dengan huruf kapital. Untuk ukurannya kita akan pakai match parent lebarnya dan wrap content untuk height-nya atau tingginya. Jangan lupa ditutup dengan slash. Oke. Di sini kalau kamu lihat tidak kelihatan apa-apa ya. Nah, karena untuk layout tadi kamu setnya adalah orientationnya horizontal. Akan kita ganti cara cepatnya tadi untuk select satu kata ini, Ctrl W. Nah, nanti dia akan select satu kata. Oke, kita ganti jadi vertical. Oke, sudah muncul di sini. Oke, jangan lupa kita kasih margin bottom. Oke, marbot. Nah, diganti menjadi 80 dp, nggak apa-apa. Ini bebas, terserah kamu, sesuai dengan keinginanmu. Kita lanjut untuk setting gimana nih biar cepet marginnya dari atas, bawah, kiri, kanan. Kita bisa pakai properti margin aja. Cukup margin yang ini. Nah, misalnya kita set untuk 40 dp. Nah, nanti atas bawah dia akan menambahkan margin sebesar 40 dp. Oke, kita lanjut untuk ini diganti 20 dp aja biar nggak terlalu jauh. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk text field passwordnya. Nah, seperti ini. Ini kan masih kosongan nih. Oke, kita akan tambahkan beberapa properti. Contohnya di sini adalah hint, email. Oke, kemudian yang ini kita tambahkan hintnya, hint jadi password. Oke, berarti kita butuh satu nih lagi untuk baannya. Kita akan buka lagi kurung sikunya, kemudian kita pilih baan. Untuk ukuran lebarnya kita pakai wrap content aja, height-nya juga wrap content. Jangan lupa ditutup dan kita isikan. Nah, misalnya nih kamu bingung untuk menambahkan properti apa sih yang ada di komponen ini. Caranya kamu bisa pencet kombinasi keyboard Ctrl dengan space ya. Jadi kalau kita kombinasikan keyboard ini Ctrl space, maka akan muncul beberapa suggestion untuk properti yang ada di komponen tersebut. Nah, kita bisa tambahkan untuk bahannya, kita akan tambahkan teks. Nah, gimana nih biar dia berada di tengah? Kita bisa pakai yang namanya layout gravity. Oke, bedanya sama gravity yang tadi apa? Kalau layout gravity itu dia akan memindahkan layoutnya atau satu ini. Kita coba ya, center. Nah, tapi kalau untuk gravity aja itu ada yang berubah hanya di dalamnya, atau kalau kita lihat contohnya di sini login page-nya ini berupa teks ya, teks login page-nya kita pindahkan ke tengah. Nah,
Ini bisa juga tadi digunakan layout gravity, tapi untuk width-nya jangan di setting match parent tapi wrap content. Oke, cukup di sini untuk pengenalan linear layout-nya. Next kita akan bahas tentang relative layout. Sampai ketemu.